Film diawali dengan sebuah petunjuk mengenai adanya proyek tersembunyi yang dikerjakan secara diam-diam. Skin berpindah pada suatu rapat seluruh petinggi negara yang berkumpul pada Pulau Biru, Korea Selatan, membahas tentang penculikan yang terjadi akhir-akhir ini, di mana pada rapat tersebut dihadiri oleh beberapa menteri termasuk Menteri Pertahanan yang bernama Kim dan asistennya Cha Hee-chung Won. Kita panggil saja sebagai Pak Won. Diketahui bahwa Pak Kim akan menyalonkan diri menjadi presiden dibantu oleh Pak Won. 그동안 안보실장 대선 지지율에 영향 주지 말자 이거네. 감사합니다. 예. Skin berpindah pada kehidupan Pak Won. Dia memiliki seorang anak sematawayang bernama Yoo Jin Min yang akan kuliah di luar negeri. Dia berniat mengantarkan anaknya ke bandara, di mana pada siaran radio di mobilnya memperingatkan akan ada kabut tebal pada jalur yang dilaluinya. 오늘 대기 정체로 인해 일부 내륙과 해안 곳곳에서 안개주의보. Pak Won berhenti di pom bensin untuk mengisi Pertamax yang kebetulan harganya sedang turun. Namun, petugas pom bensin tersebut seolah mencurigakan. Diketahui bahwa orang tersebut bukanlah petugas pom bensin sungguhan, melainkan sopir truk derek yang menyamar sebagai petugas yang bernama Cho Park. 당신 레카 기사지. 레카 기사라고 2차 저차 땡크를 막다고 그런 거 불법인 거 알고 있죠? Menyadari hal janggal tersebut, Pak Won memilih untuk tidak membayarnya dan pergi begitu saja. Dan benar saja, pada jalan tol yang dilalui Pak Won dan Min yang mirip dengan Suramadu, yakni berdiri di tengah lautan, kabut mulai turun dan menghalangi pandangan orang yang lewat. Sementara itu, ada bocil kematian yang sedang bermain kebut-kebutan sambil live TikTok, di mana semakin dia kencang, maka akan semakin disawer. Miris sekali, tapi inilah pengaruh buruk media sosial terhadap perilaku netizen. Tak lama kemudian, benar saja, sesuai harapan penonton, pemuda dengan mobil kuning tersebut menabrak dan mengakibatkan kecelakaan massal. Dalam kecelakaan tersebut, ada rombongan mobil militer yang melintas dan ikut terjebak dalam kemacetan tersebut. Dan disinilah permasalahan dimulai. Di sini terungkap bahwa ternyata mobil militer yang ikut terjebak kemacetan sebenarnya mengangkut beberapa anjing. Setelah diperiksa, ternyata anjing-anjing itu lepas dari kandangnya. Paniklah tuh para tentara yang mengawal. Pertanyaannya, kenapa mereka panik? Bukankah itu cuma hewan yang sangat patuh pada tuannya? Lalu seorang pasukan diperintahkan untuk mematikan sinyal pada lokasi tersebut. 네, 중대장님. 야. Menyadari ada yang tidak beres, Pak Won bertanya pada seorang tentara dan meminta untuk mematikan perusak sinyal. Alhasil malah terjadi perdebatan dan Pak Won malah diborgol di setir mobilnya. 야, 너 이거 안 풀어? 네. 야, 뭐 하는 거야 지금? Di sisi lain, seorang dokter yang merupakan ilmuwan bernama Dr. Yang sedang sibuk dengan laptopnya dan berusaha mengontrol anjing-anjing yang lepas. Dan setelah menekan enter, anjing-anjing itu seperti dikendalikan dan berlari menuju kandang, di mana ternyata dua orang pasukan yang tersisa itulah yang dijadikan Semua anjing itu berlari dan menyerang orang yang ditargetkan oleh si dokter, kecuali anjing yang memiliki kode E9, seolah dia kebal dengan perintah sang dokter. Dengan sangat cepat, tiba-tiba bantuan helikopter datang dengan membawa sebuah kandang yang kini terungkap bahwa anjing-anjing tersebut merupakan hasil eksperimen proyek rahasia. 당신 청와대 다닌다며? 이 사람한테 물어봐. 사일러스 프로젝트. 사일러스. Semua anjing masuk ke dalam kandang kecuali E9 yang memang kebal terhadap perintah sang dokter. Tiba-tiba E9 menyerang pasukan serta pilot yang sedang mengangkat kandang sehingga helikopter pun terjatuh dan anjing-anjing itu terlepas kembali.
Oleh sebab itu, sistem pengontrol anjing itu error dan mereka menjadi lepas kendali serta menargetkan semua orang. Keadaan pun menjadi kacau. Pak Won kemudian kabur dengan mobil dan membawa anak serta pria. Sisanya berlarian dan masuk ke dalam bis demi menghindari serangan anjing yang mulai liar. Disinilah terungkap bahwa anjing-anjing tersebut merupakan hasil eksperimen rahasia yang dikelola langsung oleh pemerintah. Para anjing ini diprogram untuk memburu musuh dengan cara mengenali target melalui suara dengan cara menanamkan chip kepalanya. Anjing-anjing ini diberi nama Echo dan mereka dapat diperintah setiap saat melalui laptop Dr. Yang. 미국과 서유럽 국가들이 테러리스트 색출을 목적으로 목표물을 공격하게 만드는 살상용 개들이었는데 Yang mengagetkan adalah penanggung jawab dari proyek brutal ini merupakan pemerintah itu sendiri, yang dimana ada peran Menteri Kim yang ikut mengesahkan proyek gila ini. 인명구조에 최선을 다. 주문한 대로 만들어준 거야 그냥. 난 책임 없다고. 이거 우리랑 연결돼 있어. 청와대에서 승인했던 프로젝트야. Tanpa disangka mobil Pak Won macet dan di sekitar mereka sudah dikepung oleh beberapa anjing yang siap menyergap. Beruntungnya helikopter yang menyangkut di kabel jatuh dan meledak sehingga membuat anjing-anjing itu berlarian. Tanpa pikir panjang, mereka pun berlari dan ikut masuk ke dalam bis yang berisi penumpang yang selamat. Di sana, Pak Won mencoba menenangkan penumpang dan beralibi bahwa anjing di luar merupakan anjing yang terkena rabies, sehingga memerintahkan semua orang untuk mengikuti instruksinya agar semua dapat diselamatkan, dengan menjanjikan bahwa akan ada tim penyelamat yang diutus ke sana. 전에 사고 대책반이 꾸려졌고요. 다행스럽게도 공격하는 개들, 그거 어떻게 된 건가요? 수색하면서 들어왔는데 Benar saja, tak butuh waktu lama, tim penyelamat pun datang dengan senjata lengkap dan melakukan evakuasi terhadap korban yang masih bersembunyi di bus. Mereka pun berjalan perlahan melewati jalanan jembatan yang berbahaya karena di balik mobil-mobil yang berserakan, para Echo sedang mengintai. Tiba-tiba, para Echo itu kembali menyerang dengan brutal dan membuat semua orang berada di jalan panik. Semua tim penyelamat pun habis terbunuh. Pak Won dan anaknya juga nyaris saja terbunuh dalam peristiwa ini. Untung saja mereka dapat melarikan diri dari kejaran para Echo dan masuk ke dalam bagasi bus untuk bersembunyi. Apesnya, hati Pak Won terjatuh di jalan dan terpaksa untuk mengambilnya karena itu adalah satu-satunya alat komunikasi yang bisa digunakan. Dia pun berjalan keluar dan menemukan orang-orang yang selamat bersembunyi di dalam mobil box. Di dalam bis, Min bertemu dengan Dr. Yang ternyata ikut bersembunyi di bagasi bis. Di sini dikatakan bahwa E9 atau Echo 9 adalah induk dari semua anjing yang diprogram, dikarenakan mereka adalah kloningan dari E9. Itulah yang membuat E9 rebel terhadap perintah sang dokter, karena secara tidak langsung E9 merupakan ibu dari para Echo. 제가 모든 개들의 죄를 무죄로 만든 거야. 복수하는 거야. Diceritakan bahwa E9 telah melihat banyak anjing yang dibunuh di depan. Itulah yang membuat dia sangat marah dan ingin balas dendam pada manusia. 죽인 인간들한테. Di sisi lain, Menteri Kim dikagetkan dengan kabar bahwa ternyata semua orang telah mengetahui fakta tentang proyek anjing pemburu ini. Oleh karena itu, posisi Menteri Kim terancam mengingat dia terlibat langsung dalam proyek ini yang menyebabkan namanya tercoreng, padahal sebentar lagi dia akan mencalonkan diri sebagai presiden. 다 알고 있다고요. 뭐? 내 사람들이 다 안다고요. 이제 못 돕는다고. 이동할게요. 그 버스 타고 대기 장소까지 갈 테니까. Sementara itu, Pak Won membawa semua orang untuk masuk ke dalam bis. Tapi ada drama di mana sang dokter tidak mau membukakan pintu. Namun pada akhirnya pintu berhasil dibuka karena ledakan bom kejut yang ditembakkan Pak Won. 야, 여기 봐봐. Di dalam bis, dokter itu sempat mendapat satu seledingan dari Pak karena ulahnya, dan akhirnya mereka pun bisa kabur menggunakan bus. Di dalam sebuah kantor,
Menteri Kim sedang memikirkan tindakan selanjutnya, mengingat jika ada kesalahan sedikit posisinya akan terancam sebagai calon presiden. 현재로선 두 가지 시나리오가 있습니다. Pak Won terlihat sedang berusaha menghubungi pusat kendali untuk meminta pertolongan, namun tidak ada jawaban. Dengan terpaksa, mereka pun mempunyai ide untuk menjebak anjing-anjing itu sendiri. Mereka pun bersembunyi di bawah bagasi bus. Dan pada saat itu, diketahui bahwa seorang nenek yang sempat terkena gigitan Eko meninggal pada saat bersembunyi di bagasi. Rencana mereka pun berjalan dengan baik, di mana para Eko masuk ke dalam bus dan dengan sigap menarik tali yang membuat pintu bis terkunci, dan akhirnya para Eko itu berhasil terperangkap di dalamnya. Mereka semua pun bergegas keluar dari bagasi bus kecuali si kakek yang tidak mau meninggalkan istrinya yang telah meninggal dan mengorbankan diri untuk menahan para Eko agar semua orang bisa selamat. Naasnya, setelah berhasil keluar dari bus, semua orang kecewa karena ternyata tidak ada tim penyelamat satupun yang terlihat. 야, 이 사일런스 프로젝트는 다 Di sini mulai terungkap bahwa Menteri Kim lah yang memulai proyek hening ini pada saat dia masih menjadi anggota Komisi Pertahanan, di mana hal itu membuat dia mendapatkan posisi yang lebih tinggi di Gedung Biru seperti sekarang ini. Dan hal itu juga yang membuat Menteri Kim menarik semua tim penyelamat, berharap semua orang di TKP mati untuk menghilangkan barang bukti serta menutupi fakta bahwa semua ini adalah ulahnya. Namun tak menyerah sampai di sini, mereka pun kembali merencanakan misi penyelamatan dengan Dr. Yang yang kembali menemukan laptopnya dan merencanakan akan memprogram para Eko untuk menargetkan Pak Won. Sementara Pak Won berada di dalam kandang sebagai umpan. Rencana pun berjalan. Hana ditugaskan untuk memukul bola dengan sasaran kaca bus agar para Eko dapat keluar dari bus tersebut dan menghampiri Pak Won yang berada di kandang. Sementara Pak bertugas mengambil kunci master yang tertinggal di dalam bis. Namun tiba-tiba, tanpa disangka, Eko 9 yang notabene-nya kebal terhadap perintah Dok masih berada di dalam bis. Pak pun dikejar Eko 9 dan pada saat itu juga jembatan ambruk yang mengakibatkan Pak Won hampir saja terjatuh dari jembatan. Tak menyerah begitu saja, melihat ayahnya dalam bahaya, Min berusaha untuk mengaitkan kail truk derek Park dengan kandang yang ditempati ayahnya. Dan akhirnya dengan perlahan dia pun berhasil. Park pun menarik mereka dari truk dereknya dan kandang itu pun berhasil terangkat dari jembatan yang hampir roboh. Mereka pun melaju dengan kencang melewati gas beracun dan selamat sampai di sisi lain jembatan. Mereka pun disambut oleh awak media dan petugas kesehatan. Begitupun Menteri Kim yang dengan muka tanpa dosa itu ikut menyambut dan menyerukan kepada media bahwa dia ikut senang ketika ada yang selamat dari tragedi tersebut. Namun, di sini Pak Won langsung mempongor muka Menteri Kim dan berkata pada media bahwa Pak Kim sebagai Menteri Pertahanan lah yang bertanggung jawab atas proyek rahasia anjing-anjing pemburu itu yang mengakibatkan banyak orang terbunuh, di mana bukti-bukti proyek rahasia ini sudah dikantongi oleh Dr. Yang dan disimpan di dalam laptopnya. Di akhir skin perlihatkan bahwa Eko 9 masih hidup dan berhasil menyelamatkan satu kloningannya. Dia memandang jembatan tempat kloningannya terbunuh dengan tatapan penuh dendam. Dan film pun buyar. Oke bolo, terima kasih telah menonton. Dan karena ini video pertama saya, pasti banyak kekurangannya, maka tuliskan kritik dan saran kalian di kolom komentar.
Dan disclaimer juga bahwa video ini merupakan konten spoiler, jadi disarankan untuk menonton film aslinya agar dapat cerita yang lengkap dan lebih bagus. Oke, gitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam gacor dari saya Tom, and see you in the next video.